Puji Tuhan Yesus, hari ini kami bersuka cita karena kami merayakan kehebatan-Mu luar biasa dahsyat dan pengharapan di dalam Engkau. Biarlah kami lebih dalam lagi mengasihi Tuhan Yesus sehingga ibadah perayaan ini sungguh menjadi berkat bagi seluruh hidup kami. Terima kasih ya Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Kita orang-orang yang menang. Bahkan lebih daripada pemenang. Karena Tuhan Yesus sudah menang atas dosa dan maut. Tidak ada yang menang atas dosa dan maut kecuali Tuhan Yesus. Sebabnya setiap peristiwa yang di dalamnya Tuhan Yesus berkarya menjadi peristiwa yang agung, peristiwa yang mulia. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga juga sebenarnya satu perayaan bagi kita. Ya. Karena apa? Karena Dia pergi punya tujuan buat kita semua. Hari ini kita mau mendalami tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sekali lagi ya, bukan Isa Al-Masih yang naik ke sorga. Ya, tetapi Tuhan Yesus, beda ya, sekali lagi saya kasih tahu, kalau Isa Al-Masih ya lahirnya di bawah pohon korma. Kalau Tuhan Yesus lahirnya di kandang Bethlehem. Jelas beda saudara. Sebenarnya dari Departemen Agama sudah diputuskan kalender-kalender di Indonesia sudah mulai menulis kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tetapi entah bagaimana ya banyak pihak yang nggak mau. Akhirnya di kalender tetap ditulis kenaikan Isa Al-Masih ke sorga. Nggak tahu sorganya sebelah mana. Nah sorganya Tuhan Yesus jelas ya, sorga yang mulia. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga membuktikan bahwa sorga itu ada. Ya, sebagian khotbah tadi sudah dikhotbahkan sama WL saudara. Ya, bagaimana banyak peristiwa, banyak kesaksian orang dibawa ke sorga. Bukan orang pergi ke sorga, orang dibawa ke sorga. Beda ya. Kalau pergi ke sorga tuh dengan kekuatan sendiri, dengan caranya sendiri, enggak nyampe. Tapi kalau orang dibawa ke sorga, yang bawa siapa? Tuhan Yesus, malaikat yang punya sorga Tuhan Yesus bisa membawa siapapun saja. Ya, dalam peristiwa tadi, ya, anak kecil itu meninggalnya enggak lama, ya cuma beberapa menit, saudara. Tetapi di dalam Tuhan, beberapa menit itu bisa menceritakan panjang lebar. Amin. Karena Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus itu yang punya waktu. Ya, waktu sedetik pun ya bisa menjadi 1000 tahun. Ya kan? 1000 tahun bisa menjadi 1 detik kalau di tangan Tuhan, saudara. Nah itu sebabnya kalau kenaikan Tuhan Yesus ke sorga membuktikan bahwa sorga itu ada. Ya, saudara tadi waktu saya merenungkan kembali, ternyata begini, ada orang-orang yang mempersiapkan kematian supaya enggak masuk neraka. Itu efektif saudara, karena orang ketakutan kan, sehingga ibadahnya sungguh-sungguh. Ya. Tetapi kalau orang percaya enggak berbicara tentang neraka, karena neraka itu bukan buat kita. Amin. Neraka itu buat iblis dan pengikut-pengikutnya. Kalau kita pengikut siapa? Pengikut Tuhan Yesus. Jadi beda dengan pengikut-pengikut iblis. Saudara. Kita enggak berbicara, enggak berpikir tentang neraka, tetapi kita berpikir tentang sorga. Nah, tapi ada dampak negatifnya. Kalau orang berpikir tentang sorga, ya udah hidup semaunya aja lah. Yang penting masuk sorga. Waktu kecil, foya-foya. Oh dimanja. Sudah besar, waktu pemuda poya-poya, sudah tua kaya raya, mati masuk sorga, nggak tahu sorganya di mana, saudara. Itu jangan percaya dengan yang seperti itu, saudara. Karena sorga itu hanya ada di tangannya Tuhan Yesus. Amin. Ya, mari kita percaya bahwa sorga itu nyata, ada. Karena yang ngomong bukan manusia, bukan pendeta. Yang ngomong Tuhan Yesus, saudara. Ya, aku pergi ke rumah Bapa. Di sana banyak tempat dan seterusnya.
dan sorga itu nyata. Karena banyak orang yang kurang percaya, bahkan orang Kristen yang ke gereja pun kadang gak percaya adanya sorga. Ya. Itu sebabnya dia tidak mempunyai pengharapan dalam hidupnya. Itu sebabnya Tuhan menjemput, membawa beberapa orang di dunia ini untuk pergi ke sorga. Kalau saya perhatikan, ya peristiwanya itu sama. Yang dialami si A, si B, si C, dan si D, semua berkata tentang sorga. Sorga itu tempat yang indah. Amin. Saudara percaya sorga itu tempat yang indah, amin. Lebih indah mana sama rumah saudara? Ya, rumah saudara itu gubuk kumuh. Ya, gubuk derita, benar gubuk derita. Kita derita terus di dalam dunia ini. Tetapi di sorga tidak ada kesusahan. Di sorga ada damai sejahtera. Anak kecil yang dibawa ke sorga itu ditanya, di sorga itu katanya dia di sana pas lagi sendirian. Tapi sendirian gak rasa takut. Karena di sorga tidak ada rasa takut. Amin. Kalau rasa takut itu adalah di tempatnya si iblis. Jadi kalau saudara merasa rasa takut, nah itu sedang dikuasai oleh kuasa gelap. Tapi kalau kita sedang dikuasai oleh Tuhan Yesus, gak ada rasa takut. Rasanya bahagia, damai sejahtera. Dan sorga itu ada. Siapa yang mau pergi ke sorga? Kapan? Sekarang mau? Benar. Benar. Ya, saudara, bagi orang percaya, kita percaya bahwa sorga itu nyata. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya bagi kita. Dan Tuhan berjanji bahwa kita akan dibawa ke sorga. Ya. Jadi saudara gak usah susah dalam hidup ini. Walaupun hidup ini susah, karena kesusahan hidup ini bila dibandingkan kemuliaan sorga, dunia ini gak ada apa-apanya. Ya, dalam cerita tadi yang diceritakan oleh WL, orang yang yang pergi ke sorga itu tidak dipercaya oleh keluarganya. Bahkan keluarganya itu pendeta, saudara. Bapaknya itu pendeta. Dia juga gak percaya. Tetapi setelah dia melihat mujizat-mujizat apa yang disampaikannya itu tepat seperti yang diucapkannya, bapaknya malu percaya. Contohnya, anak itu gak pernah melihat opanya kayak apa. Ya, tetapi waktu ditunjukkan opanya, opanya gak kayak gitu, itu tua. Di sorga itu orang muda semua katanya. Lalu bapaknya yang pendeta itu penasaran, dia bongkar gudangnya karena di sana ada foto bapaknya waktu masih muda. Lalu tunjukin fotonya ini ya Bapak, ini fotonya siapa? Nah itu fotonya opa katanya. Nah berarti kan saudara nyata itu apa yang disampaikan, apa yang dilihat. Ya, nah, kita percaya bahwa sesuai dengan firman Tuhan Yesus, sesuai dengan Alkitab, bahwa sorga itu nyata. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan Yesus tidak akan berlalu, yaitu tentang sorga. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga juga membuktikan bahwa Tuhan Yesus asalnya dari mana? Dari sorga, tahtanya di sorga, kemuliaan yang luar biasa di sorga. Ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada di sana, luar biasa. Dia disembah. Ya, orang bisa menyembah Tuhan Yesus terus menerus selama 24 jam karena di sana gak ada waktu pagi, sore, malam. Ya, karena di sana terangnya adalah terang kemuliaan Tuhan. Mereka terus berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kudus, 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 kuduslah. Mereka gak merasa bosan. Sebab ketika mereka mengatakan begitu, damai sejahtera di dalam dirinya terus melimpah-melimpah. Ya. Bagi saudara hari-hari ini belajar untuk meninggikan Tuhan Yesus terus. Amin. Nanti saudara akan mengalami damai sejahtera di dalam hatimu. Ya, kalau gereja kita ini bikin YouTube atau ada liturginya, bukan iseng-iseng enggak saudara. Tuhan mau kita mengalami itu dalam setiap musim hidup kita, dalam setiap saat kita mau terus ada di dalam hadirat Tuhan Yesus. Karena membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu datang dari sorga ke dalam dunia. Menjadi manusia
untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 16. Jangan lupa kata telahnya. Ya, udah telah belum? Telah, karena begitu dia telah yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Coba orangnya diganti saya, karena memang orang itu saya. Ya, betul ya? Orang itu saya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya saya yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, jaminannya luar biasa. Tuhan Yesus gak katakan mudah-mudahan deh, enggak. Tuhan Yesus kasih jaminan 100%. Kalau engkau percaya kepadaku, kau percaya kepada Tuhan Yesus, engkau tidak binasa, ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, jaminan yang luar biasa. Makanya kalau kita sedang susah, ingat rumahku ada di dalam sorga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Kira-kiranya rumah saudara sama rumah saya sebelah-sebelahan enggak ya? Terserah Tuhan Yesus, saudara ya. Ya. Hah? Tapi dekat ya. Ya, karena apa saudara? Sorga itu bukan soal nanti. Sorga itu dimulai dari sekarang. Ada di antara kita. Kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus, engkau ada di dalam Tuhan Yesus, sorga ada di dalam Tuhan Yesus. Bukankah sorga itu ada di antara kita? Amin. Tuhan Yesus ngomong seperti itu. Maka jangan musuh-musuhan. Amin. Jangan serik-serikan. Serik apa ya? Iri-irian. Ya. Tetapi mari kita saling mendoakan. Supaya kata Tuhan kita sembuh. Sembuh dari dunia yang fana ini. Kita sembuh seperti ada di dalam sorga. Kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus, kita rasakan sorga ada di dunia ini. Amin. Kesusahan itu enggak jadi masalah bagi kita. Bukan enggak ada, sama. Tetapi kita ngalami damai sejahtera bersama dengan Tuhan Yesus, pemilik sorga itu. Makanya saudara jangan percaya orang bolak-balik pergi ke sorga, turun lagi, pergi lagi ke sorga. Ya, enggak, hanya Tuhan Yesus yang bisa pergi ke sorga dengan kekuatannya sendiri. Bersama dengan Bapa dia dimuliakan. Dan dia akan membawa kita semua sampai ke sorga yang mulia. Makanya yuk keselamatan yang Tuhan Yesus anugerahkan sama kita, jangan sampai hilang. Jangan sampai terlepas. Jangan sampai ditukar dengan apapun juga. Biarlah keselamatan yang Tuhan Yesus anugerahkan kepada kita, kita kerjakan keselamatan itu. Dengan apa? Dengan cara kita melakukan firman Tuhan Yesus. Dengan cara kita hidup terus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sebab di dalam ucapan syukur ada mujizat, ada kuasa, ada penghiburan, ada kekuatan. Apakah saudara hari ini sudah bersyukur? Saya mengucap syukur ya, setiap orang percaya berdoanya mulai dengan mengucap syukur. Aku bersyukur ya Tuhan Yesus, bla 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 bla. Aku bersyukur ya Tuhan Yesus, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Kalau saudara mengalami hidup bersama dengan Tuhan Yesus, pasti saudara
rindu bersekutu dengan dia. Amin. Kalau saudara satu hari tidak bersekutu dengan Tuhan Yesus, ada yang tidak enak di dalam tubuhnya. Tetapi kalau kita terus bersekutu dengan Tuhan Yesus, kita refresh terus. Kita mengalami damai sejahtera yang terus menerus. Kita sanggup untuk melakukan segala sesuatu walaupun sulit. Sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang mengasihi aku. Jadi perkara-perkara pergumulanmu bisa kita tanggung di dalam Tuhan Yesus. Dan di dalam Tuhan Yesus ada mujizat, ada kuasa, ada jalan keluar, ada kelepasan, ada pengharapan, ada segalanya yang kita butuhkan dalam Dia, saudara. Ya, mari kita percaya bahwa Tuhan Yesus berasal dari sorga. Kalau Dia berasal dari sorga, udah sampai ke dunia kan, berkarya kan. Kira-kira kalau Dia mau pulang ke sorga, nyampe nggak ke sorga? Nyampe. Kalau orang manusia kan nggak pernah ke sorga. Kalau ngajak kita ke sorga nyampe enggak? Ya, bisa-bisa sorganya di Bantar Gebang. Bukan di sana. Karena dia enggak tahu kemana nih sorganya. Katanya sorga di atas, padahal bumi itu bulat. Ya kan? Kalau siang kita sana, nanti malam kita ke sono. Enggak nyampe. Tapi Tuhan Yesus yang menciptakan alam semesta, menciptakan sorga, datang dari sorga ke dalam dunia, setelah selesai pekerjaan yang ditugaskan Bapa kepadanya, dia kembali ke sorga. Murid-muridnya tersungkur waktu kita baca tadi, tersungkur melihat Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Gravitasi tidak bisa lagi menghalangi Tuhan untuk terangkat ke sorga. Amin. Segala perkara, bahkan gunung-gunung pun tidak bisa membatasi Tuhan Yesus. Saya merenungkan, saudara. Kalau Pak Huta Galung ngomong sama dalam satu acara, kalau jumlahnya ribuan, mesti pakai speaker kan? Zaman dulu belum ada speaker kan? Belum. Saudara percaya nggak bahwa 5.000 orang yang mendengarkan Tuhan Yesus itu semuanya dengar apa yang Tuhan Yesus katakan? Percaya, saudara. Ya. Itulah keajaibannya luar biasa. 5.000 laki-laki, kalau sama perempuan anak-anak 15.000 orang. Ketika Tuhan Yesus khotbah di bukit, semua orang bisa mendengar dengan jelas. Luar biasa. Apa buktinya? Buktinya mereka 3 hari 3 malam ikut Tuhan Yesus. Karena mereka terus mendengar suaranya. Dan saudara tahu suaranya lembut. Amin. Suaranya indah. Itu disaksikan di Alkitab waktu dia masuk ke rumah ibadah di kotanya. Ya, orang kagum akan perkataan-perkataan yang diucapkannya. Begitu indah. Tuhan Yesus mengatakan roh Tuhan ada padaku. Dan mereka merasakan indah perkataannya. Suaranya indah. Oh, tapi belum bisa bayangin ya. Orang bisa dengar perkataan begitu indah. Dan saya percaya betul-betul indah, betul-betul lembut. Ada beberapa orang bahwa ketika Tuhan Yesus berbicara kepada dia di telinganya, suaranya lembut, suaranya indah. Itu yang Tuhan Yesus miliki, saudara. Untuk itu, yuk kita ngalami. Saudara harus ngalami keindahan Tuhan Yesus. Suatu kali nanti dalam khotbah di tengah-tengahnya kita akan flash ada satu video yang luar biasa ketika ada ribuan orang sedang menyanyi memuji Tuhan Yesus, nggak tahan, pemain musiknya sampai air matanya bercucuran. Kenapa? Hadirat Tuhan Yesus itu tidak bisa dibendung ketika orang memuliakan Tuhan Yesus. Ada istri pengkhotbah datang ke tempat ini waktu itu suatu kali. Dia datang ke sini nggak tahan, dia nangis terus katanya. Kenapa? Bukan karena gerejanya, bukan karena Pak Gembala, bukan karena penatua, bukan karena jemaat. Tapi karena Tuhan Yesus hadir di sini, menjamah orang itu, saudara. Saya percaya kalau kita rindukan Tuhan Yesus hadir di sini, pasti dia akan menjamah kita, saudara.
Dia yang punya sorga, dia yang datang dari sorga, pasti juga akan membawa kita masuk ke dalam sorga yang mulia. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, nah ini luar biasa. Menyediakan tempat bagi kita. Ya, bukan sekedar kita dibawa di sorga terus gak ada tempat. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Ya, Tuhan Yesus pergi ke sorga menyediakan tempat bagiku. Bisa saudara bisa bilang gitu. Tuhan Yesus pergi ke sorga menyediakan tempat bagiku. 1, 2, 3. Iya, berarti aku punya tempat di sorga. Amin. Ini bukan basa-basi saudara. Ini nyata, ini real, ini fakta. Dia sungguh-sungguh pergi ke sorga menyediakan tempat bagi kita karena dia sayang sama kita, karena dia mengasihi kita, karena dia menyelamatkan kita, karena dia berkorban bagi kita untuk menyediakan tempat di sorga. Nah untuk itu saudara, biarlah kita hidup penuh dengan sukacita. Biarlah kita hidup penuh dengan pengharapan. Biarlah kita hidup penuh dengan kebanggaan. Amin. Yang kau banggakan sekarang bukan hartamu lagi, bukan keluargamu lagi, tetapi yang kita banggakan adalah Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita. Jadi kebanggaan itu membuat kita penuh dengan damai sejahtera. Kebanggaan itu membuat kita merasakan dan mengalami bahwa Yesus hadir dalam hidup kita. Beberapa waktu yang lalu kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa, selalu, siang dan malam, tidak pernah terputus. Sejak saat itu, saya sering ngomong, saya dan Ibu Gembala sering mengingatkan, Tuhan Yesus ada di sini. Amin. Kalau saudara sedang berdua, sedang dengan keluarga, sedang dalam perjalanan, Tuhan Yesus di mana? Di sini. Ya, Tuhan Yesus di sini. Sehingga tadinya kita mau bete, gak jadi bete. Kita mau kesel, gak jadi kesel. Kita marah, gak jadi marah. Kenapa? Karena di sini ada Tuhan Yesus. Gak enak sama Tuhan Yesus, udah begitu baik sama kita. Kalau itu yang terjadi, keluargamu akan merasakan Tuhan Yesus hadir dalam hidup. Ya. Jadi jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Terpancar sama mengalir beda enggak? Beda, kalau mengalir bisa lembut gitu kan. Tapi kalau memancar, push, ya, apa? Segala arah, ya, menyilaukan. Orang nggak bisa tahan. Ya, kalau ada Tuhan Yesus dalam dirimu, orang tidak bisa tahan. Nah itu sebabnya Tuhan kasih janji sama kita. Janji yang manis kau tak kulupakan. Keren ya? Tuhan tidak pernah lupakan kita loh saudara. Jadi kalau saudara dilupakan sama saudaramu, jangan jadi masalah. Emangnya gue pikirin. Yang penting Tuhan Yesus perhatikan kita. Dan dia memang memperhatikan kita. Kalau engkau masih bisa hidup hari ini, itu karena perhatian Tuhan Yesus buat kita semua. Amin. Ya. Kalau dia masih beri kesempatan kepada kita, saudara, mari kita kerjakan keselamatan kita. Kita kerjakan hidup kita sesuai dengan kehendak Bapa. Sebab nanti ada waktunya kita akan bersama-sama terus dengan dia di dalam kerajaan sorga yang mulia. Sekali lagi, jadi hidup itu tidak akan membuat kita menjadi susah. Sebagai kesimpulannya saudara, hidup kita selalu berbahagia. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh. Yesus abadi, ku miliknya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya.
Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Nanti ya kalau di rumah ya, kalau saya bilang begini, aku bernyanyi. Ibu Gembala mesti bilang bahagia. Amin Bu. Kalau Pak Tagalog bilang aku bernyanyi. Ibu Roma jawab. Ya, keren ya. Ya. Kalau Pak Alan bernyanyi, aku bernyanyi. Ibu Nini bilang, paling lain sendiri orangnya. Kalau Pak Alan bilang, aku bernyanyi. Bahagianya lembut ya, tapi bahagia. Ya, saudara, dengan begitu kerajaan Allah hadir di dalam rumah kita. Kalau Pak Gembala berbicara, bernyanyi, aku bernyanyi. Bisa lebih mantap lagi, aku bernyanyi. Kenapa bahagia? Karena ada Tuhan Yesus menyertai kita. Ya, jadi hidup kita selalu berbahagia karena kita percaya bahwa sorga itu nyata ada di dalam dan hanya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Sesungguhnya kita sedang berada di dalam sorga sekarang. Karena kata Tuhan Yesus, sorga ada di antara kita. Yang ketiga, kematian tidak lagi menjadi ketakutan bagi orang percaya. Ya, karena kata Tuhan Yesus, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan barang siapa yang hidup, yang percaya kepadaku, tidak akan mengalami kematian sampai selama-lamanya. Dengar nih, jadi saudara tidak boleh fokus kepada orang mati. Karena orang mati itu kalau dia di dalam Tuhan Yesus sudah ada di surga. Ya, amin. Jadi saudara jangan fokus pada orang. Kita pun kalau kita mati pada saat kita tutup mata, kita buka mata di surga. Kesaksian anak itu saudara pada waktu dia sempat meninggal, dia terangkat, dia melihat tubuhnya sedang dioperasi sama dokter, dilihat semuanya. Dia hidup. Di dalam Tuhan Yesus kita hidup. Kita bukan orang mati. Makanya Tuhan Yesus bilang waktu orang pamit. Kita pamitan dulu sama orang tuaku. Menguburkan orang tuaku, keluargaku. Kata Tuhan Yesus, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tapi engkau ikutlah aku. Sebab akulah Tuhan Yesuslah kehidupan ini. Hidup yang sesungguhnya adalah di dalam Tuhan Yesus. Bukan di dalam dunia yang sementara ini. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, kita ada di dalam Tuhan. Kematian tidak lagi menjadi ketakutan bagi orang percaya, sebab Tuhan Yesus sudah menang atas dosa dan atas maut. Dosa itu menyebabkan kematian. Kematian itu adalah maut. Dan sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di Bukit Golgota. Kita sudah dipulihkan, dianugerahkan hidup kembali, hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau ada keluarga kita yang sudah meninggal, dia percaya sama Tuhan Yesus, saudara mesti bersyukur. Bersyukur karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Coba kalau dia gak percaya kepada Tuhan Yesus, pasti bukan di sorga. Tapi kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus, tempatnya jelas. Janji Tuhan ya dan amin. Maka kita hanya bisa bersyukur saja. Suatu kali saya diundang, dimintakan untuk melaksanakan kebaktian pemakaman. Tapi orang itu belum percaya sama Tuhan Yesus. Saya susah bawakan firman-Nya. Tapi kalau orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ngomongnya itu mantap karena tempatnya jelas.
Dan saudara dan saya tidak usah takut kematian. Ya. Karena kata Tuhan Yesus, kita tidak akan mati selama-lamanya. Kita akan hidup selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus kita punya segala-galanya. Di dalam Tuhan Yesus kasih-Nya sempurna bagi kita. Di dalam Tuhan Yesus ada perlindungan Tuhan Yesus. Yang terakhir saudara, kita lagi baca kitab Ayub. Ya kan? Kitab Ayub itu susah sekali. Bayangin, hartanya habis dalam sekejap. Bukan ditipu sama pinjol, bukan saudara. Ada perampokan yang luar biasa. Habis semua hartanya. Anaknya 10 mati semua. Istrinya ngomel. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Ya. Saudara, pada waktu itu Ayub tidak punya perlindungan apa-apa. Tapi kita mengucap syukur kita di zaman anugerah punya perlindungan yang sempurna, yang hebat, yang tuntas di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya peristiwa Ayub tidak akan terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Karena Tuhan sudah memperlengkapi kita yang kita baca tadi. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka mengusir setan-setan dalam nama Tuhan Yesus. Setan-setan yang bawa masalah, setan-setan yang bawa kehancuran. Kita usir dalam nama Tuhan Yesus. Pergi enggak? Minggat. Enggak tahan setan. Kita punya kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Amin. Segala kuasa di sorga dan di bumi kata Tuhan sudah diserahkan kepadaku. Ya, dan aku serahkan kepada kamu. Tandanya kamu akan mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kamu akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, bahasa sorga. Sebabnya kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Amin. Jangan jadi orang yang cengeng. Karena kita sudah ditentukan Tuhan menjadi orang yang kuat. Kalau ada orang yang melarang kita ke gereja, kita harus jadi orang yang kuat. No, aku harus ke gereja. Aku harus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Itu dahsyat. Kita enggak diciptakan untuk kalah. Kita diciptakan untuk menang di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur kenaikan Tuhan Yesus jelas bagi kami semua. Bahwa sorga itu nyata. Sorga itu diciptakan oleh Tuhan Yesus. Biarlah kami mau percaya bahwa sorga itu ada. Sorga itu nyata sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Dan kenaikan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Tuhan Yesus berasal dari sorga. Bukan berasal dari bumi yang akan binasa, tetapi berasal dari sorga. Dan Tuhan Yesus pergi ke sorga karena kasih sayangnya buat kami semua. Buat saya, buat seluruh jemaat untuk menyediakan tempat di dalam sorga yang mulia. Kami punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus dan satu kepastian yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga meneguhkan iman percaya kami. Semakin kami mengasihi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, sama-sama katakan amin.